Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 5 Juli 2021. Belas kasihan, Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ada seorang anak yang sedang dihakimi massa karena diduga mencuri sesuatu. Orang banyak berkumpul, berkerumun, dan berteriak menyalahkan anak itu. Tetapi berbeda dengan seorang bapak parubaya, dia terus memperhatikan raut wajah anak itu. Akhirnya dia menghampiri anak itu dan bertanya kepadanya. Dari pembicaraan bapak itu dengannya, dia berkesimpulan bahwa anak itu perlu mendapat belas kasihan dan bukan penghakiman. Anak itu tidak bermaksud untuk mencuri, tetapi sedang berusaha mencari kedua orang tuanya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang dia temui dalam perjalanan, dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang itu butuh belas kasihan, bukan penghakiman. Mereka membutuhkan gembala yang menolong dan membimbing mereka bertemu dengan Gembala Agung, Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Jiwa-jiwa ini perlu dituntun kepada Kristus Sang Juru Selamat, agar hidup mereka tidak seperti domba yang tak bergembala. Semua orang telah berdosa dan butuh keselamatan. Orang-orang berdosa memerlukan belas kasihan dan bukan penghakiman. Mereka perlu mengenal dan menghidupi keselamatan di dalam Kristus Yesus yang mengubahkan seluruh hidupnya. Sebagai anak-anaknya, kita juga dipanggil menjadi utusan-utusan Tuhan untuk menuntun jiwa-jiwa datang mengenalnya. Kita telah menerima pengampunan, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bahkan kita setiap hari diubahkan oleh Roh Kudus melalui setiap firman yang kita renungkan dan lakukan, sehingga hidup kita semakin hari serupa Kristus. Maka pada gilirannya kita akan diutus oleh Roh Tuhan untuk menyaksikan tentang Kristus yang berdiam di dalam kita, bahkan memuridkan orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Banyak orang berdosa yang perlu diselamatkan dan dimuridkan menjadi murid-murid Kristus. Kita telah menerima itu terlebih dahulu, maka selanjutnya kita yang dipakai oleh Tuhan untuk membagikannya kepada yang lain. Banyak orang yang membutuhkan belas kasihan dan bukan penghakiman. Tuhan Yesus memberkati.